Kamu pernah nggak sih? Niatnya cuma sekali aja pakai pay later, buat beli barang impian. Tapi ujung-ujungnya malah jadi rutinitas tiap bulan bayar cicilan. Awalnya terasa ringan banget, cuma 200.000 kok. Bulan depan juga bisa dibayar. Tapi tahu-tahu, saldo gaji udah habis duluan. Cuma buat nutup tagihan yang numpuk. Kita semua tahu rasanya, kemudahan di ujung jari yang tiba-tiba berubah jadi beban di akhir bulan. Pertanyaannya, kenapa kita gampang banget kejebak di lingkaran setan pay later? Dan yang lebih penting, gimana caranya keluar dari sana? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Pay later itu, pada dasarnya, diciptakan supaya setiap transaksi terasa lebih mudah dan tidak menyakitkan. Coba deh bayangin, saat kita bayar pakai uang tunai, kita benar-benar melihat uang kertas berpindah tangan. Ada rasa kehilangan yang nyata. Otak manusia secara alami lebih sensitif terhadap rasa kehilangan fisik seperti itu. Tapi, begitu kita pakai sistem digital seperti Pay Later, di mana kita cuma butuh satu kali klik, rasa sakit itu hilang total. Fenomena ini disebut pain of paying, atau rasa sakit saat membayar. Dan Pay Later sengaja dirancang untuk mengurangi rasa sakit itu. Akibatnya apa? Kita jadi lebih konsumtif, belanja lebih sering, dan membeli barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Tanpa sadar kalau kita sedang menumpuk utang untuk masa depan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain psikologis yang sangat cerdas. Kita dibuat merasa nyaman saat berutang. Padahal, kenyamanan itu hanyalah ilusi yang harus kita bayar mahal nanti. Sekarang, mari kita lihat siklus berbahaya yang seringkali menjebak banyak orang. Biasanya polanya begini. Semua dimulai dari belanja kecil-kecilan, pakai pay later. Mungkin kopi kekinian, mungkin promo makanan online, angkanya kecil. Jadi kita pikir, gampang lah. Lalu, akhir bulan datang, tagihan muncul. Tapi ternyata, uangnya pas-pasan, atau bahkan kurang. Apa solusinya? Bayar minimumnya saja, atau lebih parah lagi, ditunda pembayarannya. Disinilah masalah sebenarnya dimulai. Bunga dan denda mulai berjalan, membuat total utang kita membengkak tanpa kita sadari. Bulan berikutnya, gaji datang. Hore! Tapi tunggu dulu. Sebagian besar gaji itu, ternyata sudah harus dipotong untuk nutup utang bulan lalu. Plus bunganya, karena uang untuk kebutuhan sehari-hari jadi berkurang, apa yang kita lakukan? Balik lagi ke pay later, untuk menutupi kebutuhan baru, atau sekadar gaya hidup. Dan, begitu saja terus berulang. Sebuah lingkaran utang yang gak pernah kelar. Gali lubang, tutup lubang, tapi lubangnya malah makin dalam. Ini bukan lagi soal kemudahan, tapi jebakan yang perlahan-lahan menggerogoti kesehatan finansial kita. Tapi pertanyaannya, kenapa kita terus melakukannya, padahal tahu ini berbahaya? Masalahnya, bukan cuma di sistem keuangannya, tapi juga di cara kerja otak kita sendiri. Otak manusia punya bias terhadap kepuasan instan. Otak kita lebih suka mendapatkan reward cepat daripada menunggu hasil jangka panjang yang lebih baik. Saat kita klik tombol bayar nanti, dan barang impian kita langsung terkonfirmasi, otak kita melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Kita langsung merasa senang dan puas. Tapi, rasa senang itu hanya sementara. Ketika tagihan datang di akhir bulan, hormon yang muncul adalah kortisol. Hormon stres karena melihat angka tagihan. Stres karena harus memutar otak mencari cara membayarnya. Ironisnya, untuk meredakan stres itu, beberapa orang justru kembali belanja menggunakan pay later untuk mendapatkan suntikan dopamin lagi. Ini adalah siklus adiktif yang sangat sulit diputus. Itulah sebabnya, meskipun secara logika kita tahu, pakai pay later secara berlebihan itu bahaya. Secara emosional, kita tetap melakukannya. Karena otak kita sudah terlanjur kecanduan sensasi. Dapat sekarang, bayar nanti. Oke. Setelah kita tahu masalahnya, sekarang bagian terpenting. Gimana caranya keluar dari lingkaran ini? Langkah pertama dan paling fundamental adalah sadari dan akui total utang kamu. Ambil pulpen dan kertas, atau buka spreadsheet. Catat semua tagihan pay later kamu dari semua aplikasi. Berapa jumlah pokoknya, berapa bunganya,
dan kapan tanggal jatuh temponya. Jangan kaget kalau hasilnya jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kadang, kita baru benar-benar sadar betapa parahnya situasi setelah melihat semua angka itu tertulis jelas di depan mata. Langkah ini mungkin menakutkan, tapi ini adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Langkah kedua, prioritaskan pembayaran dari utang dengan bunga tertinggi. Ini dikenal sebagai metode debt avalanche atau longsoran utang. Fokuskan semua dana ekstra yang kamu punya untuk melunasi utang yang bunganya paling mencekik terlebih dahulu, sementara utang lainnya dibayar minimum. Kenapa? Karena bunga adalah musuh utama yang membuat utangmu terus membengkak. Dengan melunasi yang bunganya paling tinggi, kamu menghentikan pertumbuhan utang secara signifikan dan bisa menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Langkah ketiga, dan ini yang paling sulit tapi paling krusial, stop tambah utang baru. Nonaktifkan atau bekukan limit pay later kamu sekarang juga. Serius, hapus aplikasinya kalau perlu. Untuk sementara waktu, coba batasi diri untuk bertransaksi hanya menggunakan uang tunai atau debit. Dengan merasakan langsung uang keluar dari dompet, kamu akan lebih berpikir 2 kali sebelum melakukan pembelian impulsif. Ini adalah terapi kejut untuk melatih kembali otakmu merasakan pain of paying. Langkah keempat, buat rencana keuangan bulanan yang realistis. Duduk dan alokasikan gajimu dengan jelas. Pisahkan mana untuk kebutuhan pokok, seperti makan dan transportasi, mana untuk membayar cicilan utang, mana untuk tabungan, dan yang tidak kalah penting, dana darurat. Kalau memungkinkan, atur transfer otomatis ke rekening tabungan atau investasi sesaat setelah gajian. Dengan begitu, kamu nggak tergoda untuk memakai uang itu dengan dalih pakai dulu, nanti juga diganti. Anggap saja uang itu tidak pernah ada. Terakhir, langkah kelima, ganti dopamin konsumtif dengan dopamin produktif. Rasa senang yang kamu dapat dari belanja sebenarnya bisa digantikan dengan aktivitas lain yang lebih positif. Alihkan keinginan untuk check out keranjang belanja ke hal lain. Misalnya, capai target lari 5 km, selesaikan 1 bab buku, belajar skill baru dari kursus online, atau bahkan sekadar membereskan kamar. Semua aktivitas ini juga melepaskan dopamin dan memberikan rasa pencapaian. Bedanya, reward yang ini tidak hanya gratis, tapi juga membuatmu menjadi versi diri yang lebih baik tanpa meninggalkan tagihan di akhir bulan. Pada akhirnya, pay later itu sendiri bukanlah musuh. Ia hanyalah sebuah alat, seperti pisau, bisa sangat berguna jika digunakan dengan benar untuk hal-hal mendesak, tapi bisa sangat berbahaya jika digunakan sembarangan dan dibiarkan mengendalikan hidup kita. Ingatlah selalu, kebebasan finansial yang sejati itu bukan tentang punya banyak uang, tapi tentang tidak dikendalikan oleh utang. Ini tentang punya pilihan dan ketenangan pikiran. Jadi, mulai hari ini, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, sebenarnya kamu yang punya pay later atau pay later yang punya kamu? Jawaban jujur dari pertanyaan itu adalah langkah awalmu menuju kebebasan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-temanmu yang mungkin butuh, dan subscribe ke channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.